Shalom. Puji Tuhan. Selamat datang Pak Pri beserta dengan Ibu yang sudah bersama dengan kita dan sudah datang lebih dulu. Tuhan memberkati. Mari kita mulai pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Di pada raya pagi hari ini, kita tabiskan bersama-sama dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh iman dan sukacita Tuhan rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu. Apa kabar pagi hari ini, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Luar biasa. Haleluya. Haleluya buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan puji. Kita akan sembah Dia yang berkata di atas pujian kita pagi hari ini. Terimalah ya Tuhan, pujian Tuhan kami naikkan yang akan memberikan yang terbaik melalui puji-pujian kami naikkan dengan seluruh segenap hati kami. Kami mau menyembah-Mu Bapa. Terimalah Bapa pengakuan kami pagi hari ini, penyembahan kami pagi hari ini jadi upah yang ada di hadapan menyatakan kehadiran-Mu di tempat ini Bapa. Kuasa
dalam Kau, sebab di dalam nama-Mu ada pertolongan, ada jalan keluar Tuhan. Makanya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang kekurangan Tuhan sudah limpahkan. Segala pujian, syukur, hormat, kemasyuran, doa berkat menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dah berdoa. Yang diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama dengan mantap. Amin. Haleluya. Kasih tau kanan kiri, mari kita bersukaria. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu, ada amin. Amin. Yes. Mari kita belajar dengan Tuhan. Mari kita bersukaria. Go, yes, go, go, go.
sekarang sampai selamanya. Amin.
menyambut firman, menyambut kesaksiannya bagi Bapak Ibu yang hidup menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita masih memuji Bapak Allah yang baik. Tuhan melindungi kita untuk menyaksikan cinta ujung barat timur utara selatan bahkan di belakangku, kami persilahkan monggo. Shalom. Shalom. Ya, saya menyaksikan kisah kasih Tuhan yang luar biasa bagi keluarga kami. Sebenarnya ini sudah lama, bulan April kemarin ya. Itu waktu istirahat siang jam 1:30 kurang 5 ya. Itu ada tamu datang, nggak tahu siapa, Mbak sama ibu-ibu ya itu. Tanya, anaknya Pak Agus Widodo yang istrinya namanya Rianti itu mana ya Mbak? Tuh, tanya di perempatan, terus dia ke tempat yang ditanyakan itu pas perempatan itu sebelah kiri jalannya. Dia tanyanya pas saya pas di depan. Oh, iya Mbak, benar di sini rumahnya gitu. Loh, saya tanya, loh, ada apa ya Pak? Gitu. Mbak, terus dia bilang, ini Mbak cuma mau menanyakan aja. Saldonya kemarin waktu ke GPS nggak diambil gitu. Terus saya yang kaget, nggak tahu tuh Mbak gitu. Terus dia bilang, ini lumayan loh kalau nggak diambil gitu. Terus dia bilang, ini bisa cair Mbak, tapi ini harus mengumpulkan KTP ya gitu. Terus dia bilang, ya Mbak bisa. Terus ya udah, terus di situ dia fotokopi KTP itu difoto, dimasukkan ke HP. Terus dia bilang,
segini Mbak, saya banyak puji Tuhan, dapat berkat dari Tuhan. Terus dia bilang tanggal segini ya Mbak, bisa kira-kira tanggal 8 April gitu. Terus dia bilang, ya Mbak bisa, puji Tuhan, dapat berkat dari Tuhan ya. Terus dia bilang, terus kok nggak dapet kenapa Mbak? Ya nggak tahu Mbak, kalau masih ada satu sebesar segitu gitu. Saya bilang seperti itu ya. Terus dia bilang, ya diambil ya Mbak, lumayan loh. Ya Mbak bisa lewat ATM ya gitu. Tapi ini ATM-nya BRI udah lama nggak kepakai Mbak. Apa nggak keblokir? Nggak bisa, puji Tuhan bisa dipakai gitu ya. Terus ya udah. Ya Mbak, terima kasih ya kalau Mbak bisa mencairkannya lewat ATM. Oh bisa Mbak, ya udah, terima kasih ya. Ya itu ya sedikit kesaksian dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih. Ada Tuhan ya yang begitu luar biasa. Rencananya bagi keluarga kami itu sungguh sangat tidak terduga ya, tiba-tiba ya dapat berkat yang begitu luar biasa ya. Tuhan sangat baik bagi keluarga kami yang dia. Ya itu saja kesaksian dari saya. Terima kasih. Ya, dari ketika Ibu Yani ini akhir-akhir ini membawa hobi banyak berkat. Haleluya. Ya terima kasih lama bersama Tuhan. Ujung-ujung Pak duduk berkat Tuhan tidak nono-nono. Ada lagi yang maunya kami persilakan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat datang Pak Tri, Ibu. Maaf, katanya lebih dulu ngalahin semua. Ngalahin saya, karena saya belum ya. Baik, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa saudara ya. Bulan ini tuh kami dapat berkat yang berlimpah, yaitu dipercaya oleh Tuhan dengan berbagai-bagai hal, sehingga saudara secara manusia mungkin bisa berkata ini sok ora gitu ya, tapi ternyata saudara selalu bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Iso ora iso, kudu iso. Isonya karena sama Tuhan saudara, bukan karena hebat, enggak saudara, biasa aja tetap sih, tapi Tuhan yang hebat. Nah saudara kekasih dalam Tuhan, besok yakni Nyana, biasanya yang ditugaskan itu Bapak Pendeta Paulus, tapi ternyata tahun ini saya mendapat tugas untuk giliran tukar mimbar saudara, dan dapat bagiannya nggak tanggung-tanggung di kerangkeng bayang no. Ngeri ya Pak ya, kerangkeng gitu ya, bukan di kerangkeng besi saudara. Daerahnya namanya Kerangkeng, dan itu jalurnya rodok tidak enak ya. Kami sudah pernah ke sana, saya berdua dengan beliau, masih saya awal-awal di PIA saudara. Lalu kemarin waktu saya tanya, ini mau setir sendiri atau bagaimana? Rupanya beliaunya rodok mangu-mangu gitu ya, jalannya kayak opo ya, saya nggak tahu ya. Saya kan juga nggak tahu kalau ditanya, nggak pernah pergi sendiri ya. Jadi saudara ya wes akhirnya ya udah kita pakai driver aja gitu. Rencananya kita mau manggil Mas Surit lagi gitu. Tapi terus pikir-pikir, motor kok manggil Mas Surit? Jemaat kita itu driver oke dong gitu ya. Mulai si A si B dipertimbangkan, nah iki lah kok pekerjaannya B, nah iki kok anaknya ditinggal iso nggak iso ibadah wis iki wae ya. Akhirnya pilihan jatuhlah ke Pak Daniel gitu ya. Akhirnya kemarin hari Kamis ya Pak ya, kita sepakat yuk survei tempat dulu biar nanti nggak kaget, karena acaranya pagi saudara, jadi kami harus berangkat nanti besok jam 4 ya, jam 4 atau setengah 6 jam 4 pagi sudah harus berangkat saudara ya. Jadi kalau dadak isu-isu untuk ketemu mangkat kan nanti jalannya bingung saudara ya.
bisa tukang baca map, tapi kan harus ya kita survei aja lebih aman. Akhirnya puji Tuhan saudara kita survei tempat yang disurvei ya lebih saudara. Sampai sana tak foto jebret-jebret tak kabari. Itu tidak kaget ya, orang mampir gitu ya. Jadi kami survei tahu sudah jalurnya pulang Bapak Ibu saudara. Di jalan biasa Bapak kan gitu saudara, selektif, disiplin. Saya jadi ya temen-temen. Pak Daniel, SIM-nya masih hidup enggak? Oh no. Ngarep jawab maju mundur saudara, akhirnya ketahuan, mati total. Wah itu kelakuannya sopir-sopir itu saudara ya. Cuma muatin semumpun. Masalahnya soalnya ceklane dulu kan bosnya jaksa saudara, ngetok ke STN kami. Saya ini bosnya wah anak raja, wani saudara. Senangnya Bapak Elu, akhirnya puji Tuhan. Tuhan atur begitu rupa Pak Daniel kemarin hari apa Pak? Jumat ya Pak ya? Pulang SIM-nya hanya. Udah saksi Pak Daniel Pak. Puji Tuhan itu semua berkat anugerah Tuhan yang luar biasa, semua ditata. Nah Bapak Ibu saudara, bukan hanya itu. Nanti Minggu hari ini Senin, Selasa non-stop kami terima tamu. Hari Minggu PKK Dupong Pakok. Kompak semangat, rempongnya luar biasa ya. Itu PKK kami saudara. Tapi luar biasa itu memang andalan di YouTube ya nonton dia. Lalu Bapak Ibu saudara, Seninnya di tempat ini Bapak-bapak RT satu wilayah RT Kembang di sini Senin besok. Selasanya saudara kembali lagi di Omanolo Bayan. Itu forum komunikasi lintas kultural. Ada hajinya, ada pastornya, ada pendetanya, ada dari aliran kepercayaan, semua kumpul saudara ya. Dan kami bersyukur kepada Tuhan karena kami dipercaya untuk semua itu. Secara manusia mungkin kami nggak bisa, kami nggak mampu, tapi dengan pertolongan Tuhan semua ditata Tuhan begitu rupa. Sehingga kemarin kami lembur saudara. Terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah membantu kami, juga ibu-ibu yang mendampingi hari Minggu kemarin bersih-bersih di Nolobayan. Tapi belum selesai saudara, jadi kami yang lembur lagi kemarin sampai malam. Nanti mungkin setelah ini masih minta pertolongan Pak Agus ya. Nah, saksiannya dia masih mundur di depan karena ini tujuannya sih bersaksi saudara. Dia punya kesaksian saudara, luar biasa. Nah itulah saudara, hidup dalam Tuhan, kasih Tuhan luar biasa. Kami dicukupi, bukan cuma dicukupi tapi dilimpahkan. Nah ngitung angka matematika orang bagus saudara. Tapi 5 ketul roti 2 ekor ikan di tangan Tuhan itu berlimpah-limpah luar biasa, dan kami diberkati sampai pada hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin, luar biasa kesaksian tante yang berkat melimpah cukup mak petunjuk itu ya. Kalau kita sama Tuhan ada hitung-hitungannya itu, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Ya amin. Kita akan memberikan yang terbaik. Persembahan kita sudah mendapatkannya. Mari kita akan tinggi-tinggi. Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Kuduskan persembahan ini Tuhan jadi berkah yang lalu di hadapan ya Bapa. Berkati tangan-tangan memberikan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur semua kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Satu pujian tabungan, maka kita akan menuai. Kita menabur banyak, menuai banyak. Menabur sedikit. Satu
daerah berkati hamba-Mu Bapak Priyanto yang ambil bagian pagi hari ini Tuhan, limpah-limpah kelimpahan-kelimpahan yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa. Haleluya, amin. Silakan berdoa. Puji Tuhan, saudara. Kita akan bagi kelas dulu. Mari anak-anak maju ke depan. Puji Tuhan. Anak-anakku, Roh Kudus memberi engkau sukacita untuk mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu, di kelas nanti engkau akan menikmati firman yang disampaikan oleh gurumu. Roh Kudus akan memberi pengertian sehingga sekalipun engkau dalam usia masih anak-anak, remaja, tetapi Tuhan memberi pemahaman sehingga engkau bisa mengerti dengan baik. Tuhan mengurapi guru yang mengajar dengan kuasa yang dari atas, sehingga kelas kalian menjadi tempat perjumpaan kalian dengan Tuhan yang mulia. Masuklah kelasmu dengan penuh sukacita. Terimalah hikmat dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bilang Shalom. Shalom. Haleluya. Jadi, Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Waduh, saya di sini sudah kemeringan dulu ini. Tadi puji Tuhan, waduh luar biasa. Saya merasakan dari Tuhan turun. Amin. Bapak Ibu, saya sungguh bahagia bisa bersama-sama Bapak Ibu di sini. Terlebih dengan beliau Bapak Paulus Landianto, Ibu Lut. Saya itu kalau berdiri di sini di hadapan mereka itu sebenarnya dia itu Tuhan yang luar biasa. Ya, saya hanya mohon doanya aja. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur dipertemukan di tempat ini semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara, kita sudah saling mengenal sebenarnya, sudah sering ketemu, ya, sudah sering ketemu. Cuma mungkin kita belum mengenal sudah. Dan nanti saya pakai satu persatu saya ingin kenalan. Sekarang saya mengenalkan dulu ya, daripada nanti tanyakan sopo toh. Mau kok gak ada sopo. Ya, nama saya Prihanto, ya, Petrus Prihanto. Saya jemaat di GIA Klaten. Di Klaten. Saya datang bersama istri saya, menemani saya. Sebenarnya dia nanti ada acara tapi tak paksa ngancani aku. Dan puji Tuhan bisa bertemu di sini. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya saya di daerah sini itu dulu waktu saya masih studi di Solo, ya, di Solo di mana saya tuh sering main ke daerah-daerah sini. Ada di Pandanan Wonosari itu ada di Brambang, ada di daerah Gawo. Teman-teman
teman sekolah saya dulu banyak. Kalau dulu saya dari Solo ke sini itu naik apa? Naik sepeda, tapi nggak sampai senang. Temennya banyak. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ke sini itu sekarang bernostalgia. Makanya saya senang sekali bertemu Bapak Ibu Saudara sekalian di sini. Haleluya ya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di pagi yang indah ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu kami beri tema Allah turut bekerja. Pastinya Bapak Ibu Saudara sekalian tidak asing lagi ya, Allah turut bekerja. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena memang Tuhan itu sungguh luar biasa bagi kita semua. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan saja bersama-sama dengan kita. Saudara dalam kasih Kristus, ini kata orang ya, konon kata orang ya. Kata orang itu kita hidup dalam budaya untung. Budaya untung. Wong Jawa dengan apa-apa untung. Misalnya seperti sekarang kayak di Jakarta, banjir, ada banjir ya. Banjir, ada yang bilang ditanya, wah tempat saya cuma sedungkul Pak, untung nggak sampai ke pinggiran. Untung ya, kebanjiran saya untung ya, untung benar. Ada lagi misalnya begini, tadi ada kecelakaan di daerah Ketandan Klaten, saya mau berhenti itu nggak tega melihat kondisi orangnya, saya langsung ada orang yang bilang begini, ada yang serempetan ya, suatu saat ada serempetan, terus akhirnya dia bilang begini, untung Pak, namun luka ringan, bukan luka berat, masih untung, padahal sudah luka sudah, masih untung ya, itu juga untung ya. Ada lagi, misalkan di Jakarta itu banyak tawuran ya, saya sering melihat di TV tawuran, ada orang yang kena batu nyasar, kepalanya benjol, tapi dia bilang begini, untung Pak, nggak kena mata saya, cuma kepala saya yang benjol. Coba saudara, kepala benjol kok untung ya. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka itu selalu berpikir positif, tidak negatif. Untuk tidak mengalami suatu kejadian atau peristiwa yang lebih buruk. Nah, berpikir positif itu perlu. Berpikir positif itu perlu. Kalau tidak, kita itu akan terjebak pada suatu masalah yang lebih besar. Kemarahan mungkin juga ngamuk mungkin. Ada satu kejadian begini. Naik sepeda motor. Bila dalam perjalanan motornya mogok. Ya. Motor mogok ditaruh di belakang, dia ada gas. Motor juga balik mogok. Ini yang pikiran yang negatif. Sudah motornya sudah mogok, ditendang, ambruk, tambah rusak. Tensinya yang naik tinggi. Maka perlu berpikir yang positif juga. Seperti tadi kita hidup, ini dalam budaya untung itu betul sekali. Ya, kita harus selalu berpikir positif. Nah, tetapi saudara, kita sebagai anak Tuhan, kita akan belajar bersama-sama bagaimana Allah turut bekerja. Ya, Allah turut bekerja dalam kehidupan kita supaya kita tetap berpikir positif. Berpikir positif itu apa saudara? Berpikir positif itu adalah memiliki sikap yang optimis, selalu percaya diri, fokus pada hal-hal yang baik saja. Walaupun motornya mogok, tujuannya untung tak bengkel. Moga-moga Gusti berkati motor saya. Minggu depan diberkati. Amin. Makanya sudah bicara yang positif. Yang positif. Kalau yang negatif nambah masalah. Positif tetap punya keyakinan bahwa hasil yang baik
pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Ayatnya nanti ya, sabar ya. Ya nanti sabar. Ya. Nah, berpikir positif saja. Ya. Berpikir positif juga selalu memiliki pola pikir yang selaras dengan ajaran apa? Firman Tuhan. Itu yang positif ya. Yaitu keyakinan bahwa rencana Tuhan itu bahkan di masa-masa sulit pun ya itu akan menjadi pengalaman hidup yang baik buat kita semua. Ada hikmahnya, ada nilai positifnya dalam kehidupan kita. Nah, saudara kasih Kristus, bukan berarti kita itu mengabaikan masalah ya. Tetapi menyikapi setiap masalah dengan optimis dan produktif. Optimis, produktif, menghasilkan buah. Ya kalau tadi misalkan, wah untuk terang bengkel, pikirannya hatinya tenang-tenang, terang ada buah. Dan akhirnya, wah gue mesti berkait. Besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan diberkati, wah ada buahnya. Ini berpikir positif. Kita sebagai anak Tuhan memang harus selalu berpikir positif, tetapi berpikir positif saja itu tidak cukup sebenarnya dalam Tuhan itu. Kita harus senantiasa berpengharapan kepada siapa? Tuhan. Kita baca sama-sama sekali. Dalam Roma 8 ayat ke-28. Ini ayat dari sekolah minggu sudah terbiasa ya. Roma 8 ayat 28. Sambung. Saya baca lagi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Di sini kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Pertama turut bekerja. Bapak Ibu saudara di sini ada yang pedagang online? Udah ada. Contohnya yang lain saja. Ada yang pegawai negeri? Ada. Jadi pengusaha semuanya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Besok saya kalau soal minta bantuan sumbangan aku ditolak sih. Ya. Begini, saya mau kasih contoh saja. Turut bekerja, ini saya contoh pedagang saja. Misalkan yang pedagang ibu yang di pasar atau di tokonya dia berdagang di pasar. Terus bapaknya, suaminya ini dia turut bekerja, turut itu dia tetap di rumah apa ikut ke tokonya? Ikut ke toko kan, tidak di rumah. Turut bekerja. Setelah di tokonya dia tinggal diam, tiduran, enak-enak, apa itu bekerja? Itu bekerja, saudara. Di sini sudah. Tuhan itu sudah. Allah itu turut bekerja. Bekerja. Dimanapun kita berada itu selalu ada pendampingan. Tuhan selalu bersama-sama. Ada campur tangan. Tidak sendiri. Kalau terus bekerja, kalau misalkan tadi berdagang di pasar cuma ngancani sambil main HP, nah itu tidak turut bekerja. Di sini turut bekerja. Allah turut bekerja. Selanjutnya, turut bekerja dalam segala sesuatu atau dalam segala perkara. Segala perkara itu satu atau banyak? Banyak, bermacam-macam, tidak hanya satu. Dalam segala keadaan, dalam pekerjaan, berbagai macam pekerjaan, dalam
situasi apapun ya, dalam susah, senang, sehat, sakit, baik, buruk, berhasil, gagal, duitnya banyak dan duitnya sedikit, amin sudah. Ya. Di situ dalam segala perkara Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita tidak sendiri. Ya, saudaraku. Berarti di sana Tuhan senantiasa campur tangan dalam setiap perkara. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Untuk apa saudara selanjutnya? Untuk apa di sini? Mendatangkan kebaikan. Saudara percaya? Adakah yang mendatangkan tidak baik? Tidak ada. Tuhan luar biasa. Mendatangkan kebaikan bagi manusia. Ya, kebaikan apa saja saudara ya? Bisa pemulihan, saudara, pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, keberhasilan, kesembuhan, dan macam-macam saudara. Ya, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Dan kebaikan itu saudara untuk siapa? Untuk siapa? Ya, di sini untuk mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Saya tahu Bapak Ibu ini mengasihi Tuhan Yesus luar biasa. Di sini pagi ini di sini karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Saya tadi berangkat dari rumah jam 5:05 karena mengasihi Tuhan dan Bapak Ibu sudah sekalian di sini. Saya ketemu Bapak Ibu dari karangannya, saudara, karena saya mengasihi Tuhan. Kalau enggak saya tidak ketemu di sini. Ya, di situ karena mengasihi Tuhan. Dan saya tadi teringat dengan Bapak Ibu. Saya kan asli dari Tawaman ya, saudara. Orang Gunung ya, saudara, dari Taman. Tapi sekolahnya di karangannya dekat dengan Bapak Ibu. Ya. Sekolahnya pindah-pindah, Bapak negeri biasa sekolah pindah-pindah ya. SDN di Karanganyar, SMP Tarumangu, SMA di Solo, terus studi di Jogja. Ketemu itu dulu di Jogja. Aduh kan rahasia ya, ketemu di Jogja. Kuliah tapi beda kampus ya, beda kampus. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan ya, kita tadi saya katakan harus berpikir positif dan berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu tadi katakan mengasihi Dia. Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, sakit yang teramat sangat pun, kita harus mengasihi Dia. Kita harus yaitu berpengharapan pada Dia. Karena apa, saudara? Kita lihat contoh terlebih dahulu, saudara. Kita lihat contoh kisah Yusuf. Tidak usah bahasa ya, sebenarnya dari lama ya. Dalam Kejadian 52, kisah Yusuf saja. Bapak Ibu sudah hafal semua dari sekolah minggu ya. Kisah Yusuf. Yusuf ya, putra Yakub ya saudara. Dia kan dijuluki Raja Mimpi ya, sejarahnya. Si Raja Mimpi. Saya dulu kok Bapak Ibu saya enggak menamakan saya Yusuf itu biar saya mimpi terus enggak. Saya dibaptis dengan Petrus saudara. Yang baptis saya Bapak RM Samto di Klaten ya, gereja GBD Klaten tapi di tahun. Dia diberi nama Petrus. Katanya Petrus itu artinya satu orang yang teguh ya Pak, katanya gitu. Tapi saya ada nggak teguh ya, ada nggak teguh, ada waduh. Ya, kisah Yusuf. Yusuf sama sudah dibenci saudara-saudaranya, saudara. Ya, dia si Raja Mimpi. Dia pernah dimasukkan ke lubang sumur. Setelah itu, saudaranya, wah, saya tahu bahwa kalian lubang sumur. Apa untungnya? Akhirnya besoknya diangkat lagi, dijual, saudara. Dijual kepada saudara Ismail yang dia dalam perjalanan ke Mesir, saudara. Nah, dijual sebagai apa, saudara? Kalau dijual dikasih duitnya nggak apa-apa, dijual sebagai budak. Waduh, saya tuh ngerasa ya, dijual sebagai budak itu habis. Serba salah, kerja keras, serba salah.
Terus jatah makan pasti di pas, ya kan? Ya, sebagai budak. Di sana sebagai budak dia kerja, saudara. Yusuf dipekerjakan di rumah Potifar, seorang perwira Firaun, dan Yusuf akhirnya difitnah oleh istri Potifar, dan akhirnya Yusuf dipenjara. Coba bayangkan, saudara. Bayangkan ya, saudara. Bayangkan sih. Sudah sebagai budak, sudah di penjara, difitnah lagi, itu sakitnya nanti amat sangat, menderita yang amat sangat. Ya. Tetapi Bapak Ibu saudara kasihan dalam Tuhan Yesus, Yusuf meskipun mengalami penderitaan dan pekerjaan yang berat, tapi Yusuf tetap berpikir positif dan dia tetap bekerja keras bahkan saat di penjara. Dan akhirnya ia dalam akhir cerita ia dipercaya bahwa Yusuf akhirnya sudah dia akan menjadi penguasa di Mesir. Karena apa? Dia bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Hanya dia sudah dapat pikir secara logika, ya. Kalau berpikir apa mungkin seperti itu. Ya. Di sini membuktikan bahwa berpikir positif dan selalu berharap pada Tuhan dapat menghasilkan buah yang luar biasa. Bahkan yang tidak kita perkirakan. Di sini dalam Roma 8 ayat 28 ini luar biasa bahwa kisah Yusuf mengajarkan bahwa sekalipun kita menghadapi situasi yang amat sangat sulit, tetapi sikap berpikir positif dan tetap berharap pada Tuhan dapat menuntun kita pada kebaikan dari Tuhan yang tak terduga. Amin, saudara. Amin, saudara. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan kita. Yusuf mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Berarti saatnya kita akan menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa kepada kita dalam situasi apapun. Amin. Amin, saudara. Ya. Allah itu kadang menggunakan ya semua pengalaman atau kejadian untuk mempersiapkan kehidupan kita supaya berperan yang nantinya akan diorderkan, mungkin sebagai pemimpin, mungkin sebagai yang terdepan, mungkin jadi berkat bagi banyak orang, dan semua bisa menikmati bahwa dalam hidup kita tidak sia-sia, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, saudara. Nah, saudaraku, kalau kita pikir sekilas ya, saudara, mana mungkin ya duka cita, penderitaan, bahkan fitnah, saudara, akan endingnya akan menjadi dia sebagai seorang yang luar biasa, sebagai pemimpin, sebagai orang yang biasa banyak membawa orang-orang ke jalan yang benar. Tidak mungkin secara logika, tetapi dalam Tuhan tidak ada barang mustahil. Tidak ada mustahil. Karena apa? Faktanya, saudara, bukankah kuasa Allah itu melampaui segala perhitungan akal manusia? Ya. Allah tidak terikat, Allah tidak dibatasi dengan logika kita, saudara. Bukan berarti Allah menyebabkan penderitaan, ya, saudara, tidak. Tetapi bahwa Dia memiliki kuasa untuk mengubah pengalaman yang negatif menjadi pengalaman yang positif. Amin, saudara. Amin, saudara. Jangan khawatir. Di sini ada yang mengalami masalah berat, ada. Tidak ada puji Tuhan. Ada yang menderita, tidak ada puji Tuhan. Ada yang kantornya tipis, ada. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, jangan berdoa. Oh Tuhan, bersama kita loh, kan tahu. Anak kita tipis kan tahu. Ya, nanti ada saat diberkati luar biasa. Anak saya benar-benar mengasihi Tuhan, ya,
Jangan sampai terjadi seperti ada yang mengalami masalah berat. Bapak Ibu mesti tahu lah cerita informasi kemarin anak UNC, mahasiswa UNC yang mencebulkan diri di menjulur di karena apa? Masalah berat, penderitaan, tapi dia berpikir sudah bermasalah tambah masalah, ngeret-ngeret banyak masalah. Itu contohnya yang kita nah, tetapi bagi kita dituntut oleh Tuhan supaya kita berpikir positif dan kita sedang berharap satu-satunya hanya kepada Tuhan. Saya mau cerita sedikit ya, mungkin nanti tidak lama-lama ya saudara. Tidak lama. Tadi dibatasi setengah jam, Mbak ini setengah jam ya. Oh iya, mau ya. Tapi kalau kelamaan, tadi sudah kemudian Mbak ya. Ya, satu cerita begini, Bapak Ibu. Saya ini kan profesornya sekarang sudah banyak istirahat. Dulu kontraktor, dan saya pernah ikut konsultan biro afiliasi teknik fakultas teknik UGM. Ini pengalaman yang luar biasa, Tuhan itu baik. Suatu saat dalam penerbangan saya dari Jogja Surabaya, naik bis, naik travel atau bis, karena saya di Ambon ya, saya tugas di Ambon itu hampir 3,5 tahun. Ya, 3,5. Untuk murid saya nggak berubah, karena saya nggak jadi kritik ya, ya jadi kritik 3,5 tahun. Bulan-balik ya, Jogja di Ambon. Ada penerbangan dari Surabaya transit di Kejumada, pesawat pagi dan sampai kira-kira setengah jam. Sampai setengah jam itu pesawatnya itu mengalami kayak naik berubah, naik turun, hujan terus naik turun. Akhirnya dalam pesawat hampir semua mabuk, hampir semua mabuk. Waduh. Terus perjalanan sampai ke Jombang kira-kira 1 jam lebih ya, sampai di sana muter. Di dalam pesawat itu ada salah satu orang di kamar mandi. Waktu ini turun naik ke dalam atap yang nangis banyak rosak. Nah, di situ saya menderita. Teman saya berdua, teman saya yang satu namanya Pak Mujiono bilang sama saya, piye. Saya bilang, dia kok gampang saya kuat. Saya bilang, berdoa. Akhirnya sudah benar sampai di Kejumada di Makassar. Ternyata pesawat muter-muter tidak bisa mendarat sudah. Harus karena cuaca. Kembali ke Surabaya, coba rasakan. Di perjalanan penerbangan sudah merasakan yang sakit, menderita, hampir semua mabuk, harus kembali sudah. Tapi kembali karena jalur lain sudah. Ternyata agak ya enak jalannya. Kembali ke Surabaya. Sampai Surabaya dan ambulan banyak di bandaranya Surabaya. Ambulan banyak dan saya untuk saya tidak sampai seperti mereka saya dibawa ke hotel. Dan dokter istirahat di situ diumumkan bahwa besok pagi bangun jam 5, jam 6 berangkat lagi ke bandara. Benar saudara. Besok paginya saya dibangunin, ya semua penumpang ya saudara, bangunin, suruh sarapan kembali ke bandara. Setelah di bandara saya lihat pesawatnya juga yang kemarin, saya takut ya. Nomornya yang kemarin takut ya. Ternyata memang pesawatnya kemarin. Ternyata itu ada awan cumulonimbus ya, saya baru tahu itu. Waduh, pesawatnya itu lagi. Saya udah mikir, waduh, manusia ini. Naik tidak berangkat 1 jam lebih sampai Jumada transit dan berangkat lagi. Ujung pada sampai ke Malang di Ambon sudah lancar. Setelah sampai sana saya dijemput teman-teman di bandara dan kami kemas di kota Ambon. Di sana teman-teman saya itu bilang begini, untung beri kue rata kopi, untung benar rata kopi. Untung saudara, kan sakit hati, untung piye lah. Dasarnya orang tua yang berada, untung piye. Aku yang mau kan sakit ya itu keluar, kan sakit pesawatnya ngumpul wes semuanya berubah, kesalahan luar rasanya. Tapi ya kan.
kowe teko dino ini. Rencana hari ini tuh kita survei namanya Ketulu Serang Pasar itu Serang. Survei naik speed, naik kapal dulu baru speed, naik kapal. Kalau nak kowe ya, kalau kamu datang kemarin itu datang, hari ini kita berangkat atau beri masa orang. Ternyata Pak Pri, opo kalian kapal saya bawa Dewi tenggelam. Saudara, saya ada yang Tanjung Malang kemarin mengangkut. Saya kalau udah lewat situ paling takut. Saya pernah abaikan kalau lewat situ itu mesti lepas buat situ pas siapa namanya. Ada ombak yang muter-muter dulu. Tapi itu udah lama ya, itu udah lama. Di situ saya, oh, di situ aja. Coba saudara. Saya waktu itu tidak berpikir positif, masih berpikir negatif. Waduh, pokoknya ini pada saat juga ya, namanya anak Tuhan ya aktif nanti juga. Di anggota saya punya grup vokal, sudah suaranya bagus-bagus di anggota. Kita pelayanan di sana juga. Kok bisa ini waktu di pesawat? Tapi setelah tahu itu setelah tahu kejadian sebenarnya, saya baru tahu di balik penderitaan saya di pesawat. Di balik sakit saya di pesawat, di balik banyak orang yang berteriak dan berjerit-jerit, ternyata Tuhan punya rencana yang luar biasa menyelamatkan jiwa saya. Amin. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekarang percaya Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Kita tidak sendirian. Tuhan bersama kita, Tuhan di depan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana yang luar biasa bagi kita semua. Amin. Amin. Ya. Tuhan itu baik. Tuhan tidak pernah mensalahkan kita. Cuma kadang saja sudah. Kita ya nggak tahan menderita. Lagi diuji di proses bentar, waduh, udah sahabat saya tidak karuan. Sama tidak akan nah, itu satu hal bahwa kita harus berpikir positif dan kita hanya berharap kepada Tuhan. Dan saudara, untuk benar-benar kita bisa mengalami janji Tuhan ya saudara, kita harus mengasihi Tuhan dan hidup sesuai panggilannya. Ya, itu saja. Udah sekali. Kita bersyukur di sini di gereja sini. Kita dipakai di sini. Tadi saya waktu puji-puji aja, benar saudara. Saya merasakan ada, saya harus turun sini. Saya ini, saya keringat keluar dari ambil air minum saudara. Iya saudara. Saya keringat. Ya. Kalau dibakar mungkin terlalu dingin ya hasilnya ya Pak. Kayak saya keringat. Di sini saya keringat benar. Saya juga lagi. Tapi tujuannya sudah diganti itu. Kapan lagi saya pengen Tuhan kita mau kesini. Puji Tuhan dakwah ini intermezzo saja, intermezzo. Benar, di sini kita, saya seperti sudah kita keluarga dengan Tuhan, tidak ada batasnya. Luar biasa. Kita sama lain ada satu ikatan yang luar biasa dengan Tuhan. Kita sama-sama berpikir positif. Kalau kita mungkin ketemu di tengah jalan di mana kita udah enggak lagi ya, enggak sungkan-sungkan lagi coba tadi kalau saya enggak sini mungkin ketemu bapak ibu di jalan sopo tapi di sini saya enggak banyak saudara karena apa? Ya karena Tuhan menyatukan kita. Nah saudaraku, saya akan akhiri ya saudara, akhiri firman Tuhan. Saya ada satu kesaksian lagi saudara, ada satu kesaksian. Setelah saya di Serang saudara, saya dengan tim harus sampai ke satu pulau lagi di Serang juga, namanya Bangkui. Dan di situ saya harus membawa speed 2, ya speed. Yang satu speed itu saya bertiga sama tim dan 2 ada operator speednya sama helpernya pembantunya. Dan satu speed itu bawa tenaga kerja 6 orang dan operator sama helpernya 6 orang.
dari base camp saya di Pasaran itu siaran itu menuju ke Bogor itu kira-kira 3 double mesin semua, double mesin. Kita berjalan berangkat jam 6 pagi atau setengah 7 berangkat semua speed. Sampai di Bangui, saudara. Di sana kita kurang lebih jam 9:10 nyampe. Setelah di sana kita koordinasi masalah pekerjaan. Saya bilang sama teman-teman, kalau bisa nanti kita pulang siang saja, atau paling lambat asar ya jam 3. Jangan sampai kemalaman karena lewat laut ya, laut pas kan. Terus oke. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, sampai di sana kita sudah sampai. Terus tenaga kerja yang 6 orang turun untuk dilibatkan dalam servis sana. Terus yang operator satunya dan sekitarnya sudah kembali, saya tetap di sana. Ternyata setelah koordinasi pekerjaan di sana, Bapak Ibu sekalian, itu saya tidak bisa pulang jam 3. Kerjaannya masih harus koordinasi lagi, akhirnya jam 6. Waduh, jam 6, saya pikir kalau jam 6 itu kita nanti sampai di mes di Pasar nanti jam 10, jam 11. Benar saudara. Akhirnya kita jam 6, setengah 7 berangkat. Kira-kira 1-2 jam udah malam ya, jam setengah 9, jam 9. Itu saudara di laut lepas saudara. Di laut lepas. Tiba-tiba mesin speednya mati. Yang satu mati. Terus satunya yang helpernya bantu, yang satu juga kok nggak bisa, dua-dua nggak bisa. Saudara kebayang nggak? Kalau di tengah laut malam-malam mesin mati naik speed, kepikirannya apa saudara? Pasti hanyut, beneran. Sampai tengah malam ini kita cuma ikut arus jadi nggak tahu arah mana. Sampai teman saya yang satu namanya Pak Darmansi di Jogja, pingsan. Tapi kalau pingsan di dalam speed mau apa di tengah laut saudara? Mau apa coba? Diapain ya? Mau dibawa ke rumah sakit? Nanti juga rumah sakit. Ya sudah. Ya. Terus akhirnya sudah, waduh, ampun. Jam 1, jam 2. Jam 2 saya bilang gini sama, udah kita ini semua, saya cuma berdoa sudah di tengah laut. Saya berdoanya nggak kuat, ngomong sudah dramatis. Pikirin, wah istriku, anak-anakku di rumah ya sudah, di tengah laut ya sudah ya. Terus akhirnya kira-kira jam 2. Jam 2 saya lihat di sana tepi sana jauh ada kertik-kertik banyak sekali. Ada seperti lampu-lampu banyak sekali. Saya bilang sama operator mesinnya itu, operator speednya, saya bilang, Bu itu ke sana mas, Bu itu basecamp kita berarti itu. Saya dengar, berarti mas saudara. Pengapi awal diketar-ketar aja. Diketar-ketar sama operator itu. Pak, dia bisik. Bapak jangan berisik. Bapak tahu enggak? Itu kumpulan gurita. Gurita itu kalau ada apa seperti lendir-lendirnya banyak sekali itu kan gurita yang banyak. Artinya akan seperti lampu-lampu kan? Ya, itu. Terus Bapak diam aja. Saya diam. Sudah, dia bilang begini. Kalau Bapak berisik, nanti bahaya. Oke, tadi diam. Terus setelah ternyata setelah itu tidak kelihatan, mesin dibunyikan bisa. Wah, tapi sudah hampir pagi ya, sudah setengah 4 sudah hampir sudah kelihatan kita sudah mau nyampe di basecamp. Operatornya bilang begini, Pak maaf Pak tadi saya bentar. Kok ini kan bentar saya. Ya, bentar saya. Kalau tadi Bapak berisik dan mesin ini bunyi, pasti gurita itu pada datang nyangkut kita ini. Semua mereka seperti kita saudara. Nah, kalau tadi mesin bunyi
Justru mesin mati itulah keselamatan bagi saya dan teman-teman saya. Tuhan itu luar biasa. Kalau tadi mesin mati juga kita nggak bisa. Begitu kita sudah melewati gurita, sudah melewati bahaya, mesin bunyi. Yang bunyi siapa? Ya karena pertolongan Tuhan. Tuhan turun bekerja dalam segala perkara. Luar biasa. Banyak hal yang saya mengalami Tuhan campur tangan, pendampingan bersama-sama dengan kita untuk menuju apa? Kebaikan yang luar biasa bagi kita. Makanya Bapak Ibu saudara, jangan gampang sabar, kalau gampang, waduh Gusti pripun. Tuhan bersama kita, bersyukur, berpikir positif, bersyukur, berharap pada Tuhan. Pasti yang terbaik endingnya akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, saya bayangkan kalau tadi saya nggak mati, saya nggak bisa bertemu dengan Pak Paulus, dulu Bapak Ibu sudah bertemu, saya sudah di sana. Biasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sudah sekalian, mari kita mengasihi. Kita melakukan kehendaknya sesuai rencana Tuhan. Hanya pada Tuhan, apa rencana Tuhan. Aku anak-anakmu yang senantiasa mengasihi Engkau. Pagi-pagi dari karangannya Raja Bima ada berapa? Dari Prambanan Raja Bima berapa? Pak Paulus sudah menyediakan tempat tadi dengan Bapak Ibu sini. Ada jabat semua sudah siap semua. Kenapa? Karena kita tahu bahwa semuanya tidak sia-sia. Sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun yang kita alami, kita tidak sendirian, tetapi Tuhan bersama kita dan kita akan mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, tetaplah berpikir positif dan berharap pada Tuhan, pasti kita untung. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Saya kira firman Tuhan cukup sekian dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang berkah, kami yang ajaib, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau telah berkenan hadir di tengah-tengah kami, untuk kami senantiasa Tuhan memuliakan nama-Mu. Senantiasa Tuhan kami mengharapkan akan kebaikan-Mu yang selalu siapkan bagi kami semua. Sehingga pagi yang indah, pagi yang luar biasa ini Tuhan, kami boleh merasakan Tuhan bahwa Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan, atas berkat-Mu, dan terima kasih atas kesempatan yang indah ini sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan firman Tuhan firman dalam kehidupan kami semua sehingga hidup kami tidak sia-sia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa syukur dan kami percaya. Haleluya. Amin. Waktu kami kembalikan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan luar biasa. Terima kasih Pak Pri, Tuhan pakai terus semakin hebat. Kemudian lagi. Baik, puji Tuhan, Bapak Ibu, besok Minggu kita beribadah kembali jam 7 pagi di tempat ini. Dan besok Minggu kita akan dilayani oleh Ibu Yayu. Lama ya, tidak jumpa ya. Nah, saudara bisa berjumpa, saya yang tidak jumpa. Tapi tidak apa-apa ya, karena saya dengan Bapak Pendeta Paulus nanti kami ada di GIA Klangkeng. Jangan heran, Bapak Daniel juga Bu Esther bersama dengan kami, karena beliau harus mengantar kami, jadi ikut ibadah di sana. Ya, baik, puji Tuhan, selamat melayani bagi yang bertugas. Dan besok minggu ke-3 ya, betul, minggu ke-3 besok dress code-nya batik, bebas saja ya. Baik, puji Tuhan. Lalu kemudian untuk nanti jam 4 sore remaja atau anak-anak yang ikut juga ada belajar musik di tempat ini, akan diajar oleh Bapak Indra Kusuma dari GIA TPI Rondo ya. Tuhan memberkati. Lalu kemudian
hari Sabtu besok kemarin saya sudah minta anak-anak didoakan supaya PLK tidak libur ya, doakan ya karena yang ngajar PLPK masih single queen, single mother, single apa grandma ya. Jadi harus ngeropel ya, gak apa-apa. Tuhan berkati, berdoa ya. Tapi luar biasa makin diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini ada hadir, mari berdiri, bisa maju ke depan untuk didoakan. Kalau tidak ada, ya ini saja ya. Kalau tidak ada, baik saya serahkan Bapak Gembala untuk kita akan tutup dengan doa. Puji Tuhan, saudara-saudara. Terima kasih. Tapi mulai bulan ini, saudara-saudara, setiap minggu kedua kita akan dilayani dari gereja induk. Gereja induk kita pengakuannya banyak, pengkhotbahnya banyak, saudara. Dan kami sangat berterima kasih Pak Pri karena dengan setiap minggu kedua kita dikunjungi, maka kita semakin dekat dan kita diberkati dengan khotbah-khotbah yang membangun, dan sekaligus saya yakin dari Klaten juga semakin mengenal Tuhan ini kayak apa. Puji Tuhan. Itu saja. Cukup ya. Baik, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah ini dengan berkat Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dengan penyertaannya yang terus-menerus. Bukan hanya menyertai, mendampingi, melihat dari dekat, tetapi Tuhan bekerja sama dengan kehidupanmu yang nyata. Segala sesuatu yang engkau alami, baik atau tidak baik, senang atau tidak senang, Tuhan turut bekerja, melakukan terobosan, sehingga hidupmu menjadi semakin baik karena Tuhan bekerja untuk kebaikan. Tak perlu khawatir karena Dia yang maha besar, maha kuasa, ada dan tahu membantu engkau setiap saat engkau membutuhkan. Bahkan ketika engkau tak berdaya, Dia sudah mengerti dan menopang engkau dengan kekuatannya yang luar biasa. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, karena itulah kekuatan. Amin. Dan dengan berkat yang luar biasa dari Tuhan, engkau akan melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih besar dari apa yang Tuhan lakukan. Tuhan memberkati pelayanan Pak Pri dengan keluarga dengan sempurna. Sebagai penatua, sebagai kepala keluarga, dan apapun yang Tuhan percayakan kepada hamba-Nya, Tuhan memberkati engkau dengan melimpah dan mengurapi dengan urapan yang selalu baru. Amin. Memberi karunia-karunia yang tak terduga maupun yang terus-menerus dibutuhkan dalam pelayananmu. Disertai Tuhan dengan kuat kuasanya dan mujizat akan mengikuti pelayanan, meneguhkan pelayanan. Haleluya. Sekarang saudaraku yang kekasih, dengan berkat-berkat ini
pulanglah engkau dengan penuh sukacita, dengan penuh kemenangan, dan langkah kakimu menjadi langkah-langkah yang terus-menerus mengikuti jejak Tuhan. Kemanapun engkau ada, Tuhan ada di sana bersamamu. Sekarang terimalah dengan penuh sukacita kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa kita yang di sorga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selesai.